Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lutfianto Putri Afifa dengan nomor WP 1910853020 akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Strategi Tiongkok dalam merealisasikan 3 impian Piala Dunia Xi Jinping. Baiklah, penelitian saya kali ini dilatar belakangi bahwasanya olahraga pada saat ini tidak hanya mengenai aktivitas fisik yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan, melainkan olahraga dapat dilihat sebagai fenomena modern dan dinilai menjadi sebuah alat bagi negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Nah, perkembangan olahraga ini dimanfaatkan oleh negara di dunia untuk meningkatkan relasi negaranya dengan negara lain. Nah, Tiongkoklah yang menjadi salah satu negara yang menggunakan olahraga sebagai alat dalam hubungan internasional. Hal ini dapat dilihat dari mimpi Presiden Tiongkok yaitu Xi Jinping dalam pengembangan sepak bola domestiknya, yang mana Xi Jinping memupuk 3 impian Piala Dunia. Tiga hal itu merupakan berpartisipasi dalam Piala Dunia, menjadi tuan rumah Piala Dunia, dan memenangkan Piala Dunia. Namun, dalam impian ini belum sesuai dengan realita lapangan yang dilakukan oleh tim nasional sepak bola Tiongkok. Nah, sehingga untuk merealisasikan impian presidennya ini dibutuhkan beberapa strategi yang dilakukan oleh pemerintahan Tiongkok untuk merealisasikan impian presidennya. Nah, tantangan-tantangan tersebut dapat dilihat dari ranking dunia pemain tim nasional sepak bola Tiongkok yang belum berkontribusi dalam ranking yang bagus. Nah, data menunjukkan bahwa tahun 2014 tim nasional Tiongkok berada pada peringkat ke-97, 2017 pada peringkat ke-71, 2018 pada peringkat 73. Nah, selain itu tim nasional ini juga tidak pernah lolos kualifikasi Piala Dunia FIFA. Nah, selain itu, manajemennya yaitu Chinese Football Association juga bermasalah mengenai korupsi dan suap yang mereka lakukan. Nah, dan tantangan yang terakhir yaitu industri olahraga Tiongkok belum memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian nasionalnya. Maka dari tantangan yang dihadapi diperlukan peran aktif negara untuk membentuk strategi dalam merealisasikan impian Presiden Xi Jinping. Nah, sehingga dari latar belakang yang terjelaskan, terbentuklah rumusan masalah bahwasanya impian Presiden Xi Jinping untuk menjadikan Tiongkok mengambil peran pada ajang olahraga internasional, yaitu Piala Dunia, dalam impiannya, yaitu 3 impian Piala Dunia, belum sesuai dengan realita lapangannya. Nah, eh, maka Tiongkok harus memiliki strategi tersendiri untuk merealisasikan impian Presiden Xi Jinping tersebut, baik secara domestik maupun internasional. Terbentuklah pertanyaan penelitian saya, yaitu bagaimana strategi Tiongkok dalam merealisasikan 3 impian Piala Dunia Xi Jinping, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana strategi yang dilakukan Tiongkok dalam merealisasikan 3 impian Piala Dunia Xi Jinping dengan menggunakan teori soft power. Manfaat dari penelitian ini yang pertama yaitu ada manfaat akademis, dan manfaat kedua yaitu manfaat praktis. Adapun 5 studi pustaka yang relevan dengan topik penelitian ini yang dapat digunakan dalam mengembangkan ruang lingkup penelitian ini yaitu yang pertama, merujuk pada jurnal artikel yang berjudul Soft Power Sport Sponsorship, A Social Network Analysis of a New Sponsorship Form. Artikel ini ditulis oleh Simon Chadwick, Paul Widop, dan Nicholas Barton dan diterbitkan pada tahun 2020 pada Journal of Political Marketing. Artikel ini menjelaskan mengenai bagaimana sebuah negara menggunakan sponsor sebagai alat soft power diplomasi. Nah, referensi kedua merujuk pada jurnal artikel yang berjudul China Soft Power, The Making of Football Superpower yang ditulis oleh Ganjar Ariel Santosa dan diterbitkan dalam Jurnal Pertahanan dan Bela Negara volume 7 nomor 1 tahun 2017. Artikel ini berkontribusi dalam penelitian dan memberikan informasi mengenai bagaimana soft power menjadi alat untuk menjadikan Tiongkok negara adidaya sepak bola. Artikel ini menjelaskan bahwa sepak bola dapat menjadi sektor yang meningkatkan perekonomian domestik Tiongkok. Referensi ketiga merujuk pada jurnal artikel yang berjudul The Chinese Football Development Plan, Soft Power and National Identity. Artikel ini ditulis oleh E.F. Leite Junior dan C. Rodriguez yang dipublikasikan melalui jurnal Holos volume 5 nomor 33 pada tahun 2017. Artikel ini menjelaskan mengenai keterkaitan antara rencana pengembangan sepak bola Tiongkok melalui pendekatan soft power dan identitas nasional. Referensi keempat merujuk pada artikel jurnal yang berjudul Analysis of China's Sport Diplomacy Path from the Perspective of Soft Power yang ditulis oleh Ying Ye dan dipublikasikan melalui Journal of Contemporary Educational Research volume 8 nomor 7 tahun 2024. Artikel ini menjelaskan mengenai diplomasi olahraga Tiongkok yang bertujuan untuk memperluas pengaruh negara, mempromosikan kerjasama, meningkatkan citra negara.
Nah, referensi kelima merujuk pada artikel jurnal yang berjudul Globalization, Soft Power and the Rise of Football in China yang ditulis oleh John Connell dan dipublikasikan melalui jurnal Geographical Research Volume 5 nomor 1 tahun 2017. Artikel ini menjelaskan bagaimana upaya Tiongkok untuk menjadi kekuatan sepak bola global dan mempertanyakan bagaimana upaya yang dilakukan Tiongkok dapat dinilai sebagai sarana dalam menerapkan soft power. Pada penelitian kali ini, saya menggunakan kerangka konsep soft power yang dijelaskan oleh Joseph Nye. Dia menjelaskan bahwa soft power merupakan kemampuan satu negara untuk menyusun situasi sehingga negara lain mengembangkan preferensi atau menentukan kepentingan mereka dengan cara yang konsisten untuk kepentingan domestik suatu negara tersebut. Dia menjelaskan bahwa soft power sebagai kemampuan untuk mendapatkan apa yang ingin dicapai sebuah negara melalui daya tarik, bukan dalam bentuk paksaan atau pembayaran yang mana timbul melalui daya tarik budaya, cita-cita politik, dan kebijakan suatu negara. Nah, hal ini juga seiring dengan tujuan Tiongkok untuk menggunakan soft power dalam sektor olahraganya. Nah, selain itu, dia menjelaskan bahwa soft power tidak hanya berfokus pada aktor negara saja, namun semakin kompleksnya aktor, semakin menunjang keberhasilan soft power. Hal ini dapat dilihat bahwasanya ada peran perusahaan sebagai aktor yang memberikan dana dan bekerja sama dengan pemerintah untuk mengembangkan sepak bola domestiknya. Dalam pengembangan teori soft power melalui pendekatan Joseph Nye, terdapat untuk mencapai tujuan Tiongkok dalam pengembangan sepak bola nasionalnya, ada usaha dengan pendekatan soft power melalui beberapa pendekatan. Nah, di mana pada bagian tersebut dijelaskan bahwa terdapat 3 aspek yang mendukung soft power negaranya dengan adanya hubungan antara government dengan corporation. Nah, di mana pendekatan tersebut yang pertama yaitu melalui pendekatan rekrutmen. Rekrutmen pada soft power merupakan pendekatan yang dilakukan sebuah negara untuk merekrut sumber daya manusia dari luar negeri untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalitas negaranya. Nah, yang kedua yaitu melalui pendekatan investment atau investasi, yang mana investasi melalui pendekatan soft power dilakukan untuk memberikan pengaruh secara domestik maupun internasional. Dan yang terakhir yaitu melalui pendekatan diplomasi, yang mana pendekatan ini melalui soft power yang dilakukan sebagai sarana penyebaran pengaruh sebuah negara di tingkat internasional. Lalu metode penelitian saya yaitu melalui metode kualitatif dan jenis penelitian yaitu deskriptif analisis dengan batasan penelitian yaitu tahun 2011 sampai tahun 2023. Dengan unit analisis yaitu strategi Tiongkok dan unit eksplanasi realisasi 3 impian Piala Dunia Xi Jinping dengan level analisis negara. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu library research atau studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, jurnal, artikel, dokumen, dan lainnya. Dengan teknik analisis data dengan 5 step, yaitu yang pertama pengumpulan data, 2 deskripsi data mentah, 3 reduksi data, 4 kategorisasi data, dan yang terakhir mengkonstruksi hubungan kategori. Sehingga sistematika penulisannya yaitu pada bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 kebijakan sepak bola Tiongkok, yang bab 3 realisasi 3 impian Piala Dunia Xi Jinping, bab 4 analisis strategi Tiongkok untuk realisasi 3 impian Piala Dunia Xi Jinping, dan bab 5 yaitu penutup. Baik, pada bab 2 ini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan sepak bola Tiongkok. Nah, pada awal saya akan menjelaskan dulu mengenai perkembangan sepak bola Tiongkok melalui sejarahnya. Nah, awalnya pada tahun 1994 merupakan tahun pertama didirikannya Liga Profesional Tiongkok. Pendirian ini mengurangi pengaruh partai atas keputusan manajemen sepak bola, yang mana manajemen itu dikelola oleh Chinese Football Association atau CFA, yang mana memiliki peranan kuat untuk pengambilan keputusan. Nah, pada tahun 2004 sampai 2012 merupakan tahap pengembangan sepak bola Tiongkok yang paling menantang, pasalnya tahun ini merupakan tahun di mana CFA dihadapi beberapa masalah, diantaranya yaitu memudarnya antusiasme terhadap sepak bola profesional. Liga profesional mengalami penurunan permintaan sehingga dukungan dana dari perusahaan berkurang dan menjadi masalah utama bagi CFA. Namun di tahun 1904 hingga 2009, keterlibatan tim pemain wasit dan ofisial dalam penyuapan, korupsi, perjudian, dan pengaturan pertandingan menjadi masalah juga yang dihadapi oleh CFA. Nah, dari masalah yang terjadi pada rentang tahun 2004 hingga 2012 tersebut, pada akhirnya pemerintah mengambil langkah untuk membentuk kampanye anti korupsi di Tiongkok. Penyelesaian masalah yang dilakukan pemerintah ini membuahkan hasil positif yang terlihat dari meningkatnya kepercayaan investor terhadap CFA dari klub bola Tiongkok.
Nah, pada tahun 2013 hingga sekarang merupakan tahap untuk revitalisasi pembangunan sepak bola Tiongkok. Nah, selanjutnya yaitu adanya kebijakan pemerintah dalam pengembangan sepak bola Tiongkok. Pertama yaitu several opinions of the State Council on Accelerating Development of Sport Industry and Promoting Sport Consumption, yang mana pada tahun 2014 pemerintahan Tiongkok mengeluarkan kebijakan mengenai beberapa pendapat Dewan Negara tentang percepatan perkembangan industri olahraga dan peningkatan konsumsi olahraga. Kebijakan ini secara umum memperlihatkan bahwa Tiongkok membentuk rencana untuk memperkuat posisi industri olahraga di sektor ekonomi domestiknya dengan tujuan diharapkannya pada tahun 2025 skala total industri olahraga telah melampaui 5 triliun yuan. Pada kebijakan ini dijelaskan terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah Tiongkok. Di antaranya yaitu pertama, menarik investasi sosial secara aktif. Dua, meningkatkan kebijakan pengembangan aset tak berwujud. Dan yang ketiga, meneliti dan membangun platform perdagangan sumber daya industri olahraga, melakukan inovasi mekanisme operasi pasar, dan mempromosikan hak penyelenggaraan acara, hak penyiaran acara, hak transfer atlet, dan lain-lain. Kebijakan kedua yaitu Notice of the General Office of the State Council on issuing the overall plan for the reform and development of Chinese football. Kebijakan ini dikeluarkan pada tahun 2015 berdasarkan Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok ke-18, yang mana Xi Jinping memasukkan agenda revitalisasi sepak bola sebagai tugas penting untuk mengembangkan olahraga dan membangun kekuatan global. Kebijakan ketiga yaitu China's Medium and Long-Term Football Development Plan 2016 sampai 2050. Nah, yang mana pada kebijakan ini dijelaskan bahwasanya terdapat 3 jangka waktu dalam tujuan pembangunan sepak bola Tiongkok. Yang pertama yaitu short term objective dari tahun 2016 hingga 2020. Nah, yang kedua yaitu medium term goals tahun 2021 hingga 2030. Dan yang ketiga yaitu long term goals tahun 2031 hingga 2050. Dan diharapkan Tiongkok lolos seleksi pertama dalam sepak bola dunia pria di peringkat 20 besar FIFA setelah menjadi tuan rumah dan memenangkan Piala Dunia. Dan kebijakan terakhir yaitu Guiding Opinions of the General Administration of Sport on Carrying Out the Construction of Key Cities for National Football Development. Tugas pokok yang dijelaskan dalam kebijakan ini yaitu meningkatkan pengembangan sepak bola profesional dengan cara mengoptimalkan struktur ekuitas klub. Nah, selanjutnya yaitu adanya kebijakan investasi sepak bola Tiongkok. Investasi diperlukan sebagai salah satu pendukung berkembangnya sepak bola nasional. Hal ini dijelaskan pada kebijakan Several Opinions of the State Council of Accelerating the Development of Sport Industry and Promoting Sport Consumption, yang mana Tiongkok berusaha menarik investasi sosial secara aktif untuk membangun industri olahraga, membangun fasilitas olahraga, dan mengembangkan produk layanan olahraga. Pada kebijakan ini juga dijelaskan bahwa pemerintah Tiongkok akan meningkatkan kebijakan pengembangan aset tak berwujud, perlindungan dan pengembangan berbasis inovasi dengan cara memperkuat olahraga melalui investasi, kerjasama sponsor, periklanan, warabala, dan lain-lain. Yang mana investasi ini umum dilakukan dalam pengembangan aset tidak berwujud seperti nama dan logo organisasi, stadion, dan acara olahraga besar. Selanjutnya yaitu kebijakan diplomasi olahraga Tiongkok. Kebijakan diplomasi olahraga telah dirangkum oleh General Administration of Sport China yang tertera dalam artikel China Under the Guidance of Community with a Shared Future for Mankind, Sports Diplomacy Strategy Construction. Nah, Tiongkok percaya bahwa diplomasi olahraga memainkan peran yang semakin penting dalam urusan global karena olahraga merupakan katalis bagi suatu negara untuk meraih status internasional dan meraih pembaruan nasional. Pemerintah berbagai negara menggunakan olahraga sebagai bentuk diplomasi budaya dan berkomitmen untuk menumbuhkan prestasi nasional dan hubungan kerjasama internasional yang baik. Tiongkok percaya bahwasanya olahraga merupakan alat penting bagi masyarakat internasional untuk mengejar perdamaian dan pembangunan. Nah, dari kebijakan ini terlihat bahwasanya banyak tujuan yang dicapai Tiongkok jika mereka menerapkan diplomasi olahraga, mulai dari mempererat hubungan bilateral maupun multilateral, memperlihatkan persisnya negara di tata kelola global, memperkenalkan budaya, dan lain-lain. Diplomasi ini dilakukan sejalan dengan salah satu strategi yang dapat dilakukan Tiongkok dalam merealisasikan 3 impian Piala Dunia Xi Jinping. Diplomasi olahraga terdapat bahwasanya dijelaskan kita membutuhkan pengembangan stadium. Nah, salah satu yang dapat dilakukan oleh Tiongkok yaitu adanya stadium diplomasi yang mana hal ini berkaitan dengan upaya soft power Tiongkok dan erat kaitannya dengan diplomasi olahraga. Nah, pada diplomasi stadion, Tiongkok memberikan investasi dalam bentuk stadion baru maupun jenis bangunan olahraga lainnya. Selanjutnya,
Pada bab 3, saya akan menjelaskan mengenai realisasi 3 impian Piala Dunia Xi Jinping. Yang mana yang pertama yaitu adanya upaya pemerintah Tiongkok dalam mewujudkan tiga impian Piala Dunia Xi Jinping. Upaya ini terlihat dalam adanya kerjasama antara pemerintah dengan perusahaan Tiongkok. Pemerintah Tiongkok memiliki tujuan tersendiri untuk pengembangan sektor-sektor negaranya, sehingga untuk mempromosikan proyek semacam itu, pemerintah seringkali membutuhkan bantuan dari sektor swasta untuk mencapai tujuan yang dituju. Nah, modal politik dan ketergantungan sumber daya menjadi dasar kerjasama antara pemerintah dengan swasta dalam pembangunan sektor sepak bola Tiongkok. Perusahaan swasta membutuhkan izin atas pembangunan sumber daya alam yang dimiliki negara, sedangkan pemerintah membutuhkan modal finansial dan sosial dari perusahaan untuk memperoleh modal politik agar dapat berdiplomasi maupun mengembangkan sektor sepak bola nasional ke kancah internasional. Selanjutnya itu ya, dari realisasi ini terdapat tantangan yang dihadapi Tiongkok dalam mewujudkan impian Piala Dunia Xi Jinping. Nah, yang pertama yaitu ada tantangan dalam sumber daya. Masalah sumber daya yang dihadapi Tiongkok yaitu kurangnya kuantitas dan kualitas pelatih. Kementerian Pendidikan dan Administrasi Sekolah juga sangat kurang memperhatikan olahraga siswa. Akibatnya sepak bola telah merosot menjadi status yang tidak penting di sekolah. Nah, permasalahan ini mengakibatkan Tiongkok jarang sekali menjadi juara dalam ajang internasional sepak bola karena permasalahan ini berasal dari akarnya, yang mana sumber daya manusia itu merupakan aset utama untuk menunjang realisasi tiga impian Piala Dunia Xi Jinping. Nah, yang masalah kedua, tantangan kedua yaitu dalam tantangan manajemen. Asosiasi Sepak Bola Tiongkok adalah badan regulasi sepak bola dengan tugas utama mengelola liga di seluruh negeri. Namun, pendekatan Asosiasi Sepak Bola Tiongkok ini sangat kacau, yang mengakibatkan kekacauan di seluruh sepak bola Tiongkok. Hal ini terlihat dari pengurus sepak bola yang korup dan tak acuh tak acuh terhadap sepak bola muda dan profesional. Para pemain tidak memiliki tujuan dan arah yang jelas, dan perkembangan sepak bola Tiongkok mengalami stagnansi. Nah, dan yang terakhir yaitu adanya tantangan ekonomi. Tantangan di bidang ekonomi merupakan sebuah tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah Tiongkok. Hal ini dikarenakan sektor utama yang mewujudkan visi negaranya menjadi kekuatan ekonomi. Tantangan ekonomi ini juga dipengaruhi atas tantangan dua sebelumnya. Nah, dari masalah yang dua tadi, berkurangnya lah investasi yang diberikan oleh investor kepada uh, sepak bola Tiongkok. Nah, sehingga tidak berkembangnya sepak bola Tiongkok karena kurangnya investasi. Selanjutnya pada bab 4 merupakan hasil dari penelitian saya yang mana menjelaskan bagaimana analisis dari strategi soft power Tiongkok dalam realisasi tiga impian Piala Dunia Xi Jinping. Yang mana pada subbabnya menjelaskan berdasarkan pendekatan yang dijelaskan pada konsep sebelumnya yaitu melalui pendekatan rekrutmen, investasi, dan diplomasi. Pertama yaitu strategi soft power Tiongkok dalam merealisasi tiga impian Piala Dunia Xi Jinping melalui pendekatan rekrutmen. Nah, yang mana pendekatan ini dilakukan berdasarkan tantangan dari kurangnya sumber daya manusia dalam sektor sepak bola Tiongkok. Nah, sehingga pemerintahan Tiongkok melalui pendekatan rekrutmen merekrut aktor-aktor penting yang berkualitas. Nah, Tiongkok melakukan strategi ini melalui salah satunya yaitu dengan merekrut pelatih. Nah, dari sini data menunjukkan bahwa dalam jangka waktu 2011 hingga 2023, 5 dari 8 pelatih tim nasional Tiongkok merupakan warga negara asing yang direkrut oleh pemerintah Tiongkok. Selain itu, strategi rekrutmen tidak hanya bekerja untuk pelatih saja, melainkan untuk pemainnya juga. Nah, yang mana uh, strategi rekrutmen ini terlihat pada klub-klub di Liga Super Tiongkok atau bisa disebut dengan CSL yang tak ragu menggelontorkan dana besar untuk mendatangkan pemain-pemain bintang dari Eropa maupun Amerika Latin. Data menunjukkan bahwa CSL adalah liga yang paling banyak menghabiskan uang merekrut pemain sepak bola dunia. Nah, mana pada tahun 2020 total pengeluaran CSL berdasarkan market value setiap pemain yang direkrutnya di klub Tiongkok sebesar 74,73 miliar euro
dan 2019 sebesar 74,43 miliar euro, 2020 sebesar 110,35 miliar euro, 2021 sebesar 67,68 miliar euro, dan 2022 sebesar 37,5 miliar euro. Nah, selain rekrutmen melalui belanja pemain oleh klub-klub sepak bola Tiongkok, nah naturalisasi pemain sepak bola menjadi salah satu cara pendekatan melalui rekrutmen. Nah, di antara pemain naturalisasi yang paling terkenal adalah Ai Kesen dan Jiang Guangtai. Nah, yang mana dua orang ini merupakan pemain naturalisasi yang sangat berkontribusi dalam tim nasional sepak bola Tiongkok. Nah, strategi rekrutmen ini dilakukan oleh Tiongkok merupakan strategi untuk mengembangkan bakat pemain nasionalnya yang mana dapat membantu dalam merealisasikan impian Xi Jinping untuk ikut serta dan menjuarai Piala Dunia. Yang kedua yaitu strategi soft power Tiongkok dalam merealisasi 3 impian Piala Dunia Xi Jinping melalui pendekatan investasi. Tiongkok sebagai negara dengan sektor ekonomi yang dominan di dunia internasional menjadikan investasi sebagai cara lain untuk merealisasikan 3 impian Piala Dunia Xi Jinping. Strategi investasi membutuhkan peran perusahaan dalam bentuk kerjasama, sponsorship, iklan, warabala, dan lainnya untuk memperkuat pengembangan aset tetap berwujud seperti nama dan logo organisasi olahraga, stadion, transfer pemain, akuisisi klub, hak siar, serta kegiatan olahraga. Data menunjukkan strategi investasi yang telah dilakukan Tiongkok diantaranya yaitu adanya investasi oleh perusahaan kepada klub besar Eropa. Tiongkok mengembangkan pasar tenaga kerja sepak bola sebagian mirip dengan model Eropa dan akhirnya beralih ke sistem transfer bebas pada tahun 2010. Hal ini membuat lonjakan investasi perusahaan-perusahaan Tiongkok di pasar sepak bola Eropa selama dekade terakhir sebagai bentuk soft power. Mengakuisisi klub sepak bola dalam lingkup global dapat berfungsi sebagai alat persuasi politik dan ekonomi, yang berfungsi sebagai instrumen yang efektif untuk mencoba memberikan pengaruh atau membangun koneksi, sehingga pemerintah mendukung investasi swasta ke klub bola global. Nah, berikut data yang dilampirkan menunjukkan investasi perusahaan swasta Tiongkok kepada klub-klub Eropa dari tahun 2014 hingga 2021. Dari data tersebut terlihat bahwasanya banyak dari klub-klub Eropa yang diakuisisi oleh perusahaan besar di Cina. Nah, diantaranya itu ada Dalian Wada Group, United Fansan, Rasta Group, China Media Capital Holdings, dan CITIC Group, dan lain-lainnya yang dapat dilihat dari data yang telah ditampilkan. Nah, dengan berinvestasi di klub Eropa ini ada peluang besar untuk klub lokal Tiongkok untuk belajar dan untuk anak muda berbakat Tiongkok yang dilatih di Eropa. Nah, sehingga hal ini dapat meningkatkan sumber daya manusia di Tiongkok. Nah, dukungan dari perusahaan swasta juga terlihat dari ketua perusahaan Dalian Wanda yang mereka akan terus fokus pada pembelian perusahaan olahraga sehingga Cina dapat memiliki suara yang lebih besar di panggung olahraga internasional. Nah, pendekatan investasi lain selain akuisisi klub Eropa yaitu dalam bentuk sponsorship, mana strategi melalui pendekatan sponsorship ini merupakan cara pemerintah menggunakannya sebagai sarana untuk menonjolkan daya tarik nilai budaya suatu negara, cita-cita politik, dan kebijakan. Tujuannya adalah untuk menyampaikan pesan positif tentang negara yang memberikan sponsor tersebut menggunakan berbagai elemen seperti nama, logo, citra, produk, kualitas layanan, dan identitas merek lainnya. Nah, di sini terdapat data yang menjelaskan bahwasanya Tiongkok memiliki jaringan sponsor yang berkaitan dengan beberapa organisasi sepak bola. Hal ini memperlihatkan bahwasanya Tiongkok memperluas sayapnya di lingkungan sepak bola global, yang mana Tiongkok melihatkan status negaranya bahwa mereka dapat bersaing dengan negara lain dan berusaha mendominasi sektor sepak bola global.
Selain dari jaringan sponsor yang terlihat pada data yang sudah ditampilkan, sponsor yang diberikan baru-baru ini oleh Tiongkok, yaitu Tiongkok memberikan sponsor kepada Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia tahun 2022, yang mana Tiongkok menjadi negara pemberi sponsor terbesar dalam penyelenggaraan Piala Dunia Qatar tahun 2022, mengalahkan Amerika Serikat sebagai sponsor tetap terbesar Piala Dunia sebelumnya. Dari strategi investasi yang diberikan dalam bentuk investasi langsung maupun sponsor ini memperlihatkan kepada global bahwasanya Tiongkok memiliki potensi yang besar sebagai negara penyelenggara Piala Dunia selanjutnya secara ekonomi. Terakhir yaitu strategi soft power Tiongkok dalam realisasi 3 impian Piala Dunia Xi Jinping melalui pendekatan diplomasi. Strategi soft power melalui pendekatan diplomasi merupakan strategi yang paling berhubungan dengan kajian intermestik yang mana dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri Tiongkok. Strategi ini dapat dilihat dari keikutsertaan Tiongkok dalam ajang olahraga internasional, organisasi olahraga, penyelenggaraan Olimpiade, menjadi tuan rumah Olimpiade, hingga diplomasi stadion yang dilakukan Tiongkok dengan membantu negara lain dalam pengembangan sektor olahraga. Strategi soft power yang dilakukan oleh Tiongkok melalui pendekatan diplomasi bertujuan sebagai sarana untuk mempromosikan dan membangun citra nasional dengan cara yang mudah diterima dan sejalan dengan selera publik, mempromosikan kepentingan bersama dan pertukaran persahabatan antara dua negara atau lebih melalui kegiatan olahraga. Tiongkok juga berusaha memperlihatkan status diplomasinya dengan memproyeksikan pengaruh soft power, yang mana sepak bola memberi Tiongkok skala jangkauan dan sarana konektivitas tambahan. Tiongkok memanfaatkan sepak bola untuk membentuk hubungan dengan negara dan organisasi internasionalnya. Usaha yang telah dilakukan Tiongkok dalam strategi diplomasi untuk merealisasikan 3 impian Piala Dunia Xi Jinping nantinya akan berdampak pada tujuan Tiongkok untuk menjadikan negaranya menjadi negara adidaya sepak bola. Setelah impian Tiongkok ini tercapai dan hubungan Tiongkok dengan aktor internasional lainnya semakin kuat, yang nantinya akan menjadi sektor yang mendukung ekonomi politik global Tiongkok. Dari strategi dengan pendekatan diplomasi, salah satunya yang dapat dilakukan Tiongkok yaitu dengan ikut serta pada ajang sepak bola internasional, menjadi tuan rumah penyelenggara dan ikut serta dalam penyelenggaraan ajang internasional. Nah, data ditemukan bahwasanya tim nasional Tiongkok ikut aktif dalam beberapa pertandingan internasional, salah satunya AFC Asian Cup. Nah, pada tahun 2011 Tiongkok ikut serta dan berada pada peringkat 9. Pada tahun 2015 berada pada peringkat 7, 2019 pada peringkat 6, dan 2023 hanya pada putaran grup di peringkat 18. Nah, selain Piala AFC, Tiongkok juga ikut serta dalam pertandingan Asian Games sejak tahun 1978 hingga 2022, dan juga pernah menjadi Piala Dunia IAAF tahun 2015 dan juara ketiga berturut-turut pada tahun 2017, 2019, dan 2020. Nah, hal ini tidak hanya bekerja pada tim nasional sepak bola putra. Tim nasional sepak bola putri Tiongkok juga ikut serta aktif dalam ajang internasional, bahkan tim sepak bola wanita Tiongkok lebih banyak memenangkan piala dibandingkan tim pria. Di antaranya yaitu tim nasional wanita Tiongkok ikut serta pada FIFA Women's World Cup tahun 2015, 2019, dan 2023. Tim nasional wanita juga ikut dalam Olympic Games tahun 2016 dan berhasil hingga perempat final dan masuk dalam putaran grup pada tahun 2020. Lalu pada tahun 2014 dan 2018, tim nasional Tiongkok menempatkan peringkat ketiga pada tahun 2022 dan menjadi juara pertama dalam AFC Women's Asian Cup. Nah, di sini terlihat bahwasanya data menunjukkan peringkat dunia FIFA untuk tim nasional sepak bola pria dan wanita Tiongkok tahun 2012 hingga 2023. Nah, yang garis lurus di bawah merupakan data peringkat dunia tim nasional pria, dan yang di atas yang garis putus-putus merupakan data peringkat dunia tim nasional sepak bola wanita. Nah, selain keikutsertaan tim nasional sepak bola Tiongkok, nah, Tiongkok juga telah memiliki banyak sejarah sebagai tuan rumah ajang sepak bola internasional. Nah, terdapat beberapa ajang olahraga internasional yang Tiongkok menjadi tuan rumahnya. Nah, di sini terdapat data dari tahun 1990 hingga 2023 dari acara-acara dan kota yang menjadi tuan rumah
penyelenggaraan acara tersebut. Di luar dari data yang telah ditampilkan, Tiongkok juga pernah menjadi tuan rumah ajang sepak bola di bawah naungan FIFA, yaitu FIFA Women's World Cup tahun 2007 yang dilaksanakan di Wuhan Stadium dan Tianjin Olympic Center Stadium. Selain ikut berperan aktif menjadi tuan rumah ajang internasional olahraga, Tiongkok juga ikut serta dalam penyelenggaraan acara olahraga internasional walaupun negaranya tidak menjadi tuan rumah. Tiongkok memperlihatkan keberadaan perusahaannya dalam memberikan sponsor kepada beberapa acara. Di antara acara tersebut yaitu ada Piala Dunia Qatar pada tahun 2022 dan Euro tahun 2020 dan dua-duanya Tiongkok menjadi sponsor dominan dalam penyelenggaraan acara tersebut. Selain pendekatan diplomasi melalui diplomasi olahraga, Tiongkok juga melakukan soft power melalui pendekatan diplomasi stadium. Dari usaha stadium diplomasi ini nantinya akan membantu merealisasikan impian Xi Jinping yaitu menjadikan Tiongkok tuan rumah Piala Dunia. Nah, di sini data memperlihatkan bahwa adanya negara-negara yang dibantu oleh Tiongkok untuk membangun stadium di negaranya. Nah, namun Tiongkok memberikan bantuan dominan kepada negara-negara di Afrika. Dan pada data yang dijelaskan di sini, selain negara-negara di Afrika juga terdapat beberapa negara di Asia yang menjadi sasaran dari stadium diplomasi yang dilakukan oleh Tiongkok. Nah, usaha dari soft power melalui diplomasi stadium ini bertujuan untuk mempromosikan rekonsolidasi nasional, saling pengertian, persatuan, dan martabat bagi negara yang mencintai olahraga dan memperkuat persahabatan antara Tiongkok dengan kata lain, Tiongkok berusaha menunjukkan citra positifnya kepada negara lain yang mana dapat meningkatkan pengaruh dan prestisenya di panggung global. Tiongkok akan mendapatkan kepercayaan internasional dari sekutu mereka, yang mana menjadikan mereka mitra pemula dalam sepak bola, serta membuka jalur sempurna dari peran yang lebih besar di dunia sepak bola. Usaha yang telah dilakukan Tiongkok dalam strateginya dalam merealisasikan 3 impian Piala Dunia Xi Jinping ini nantinya akan berdampak pada tujuan besar Tiongkok, yaitu menjadikan negaranya sebagai negara adidaya sepak bola. Setelah impian Tiongkok ini tercapai dan hubungan Tiongkok dengan aktor internasional lainnya semakin kuat, nantinya akan menjadikan sektor sepak bola ini yang mendukung ekonomi politik global Tiongkok. Nah, pada bab 5, saya akan menjelaskan kesimpulan yang dapat dirangkum dari penelitian yang telah saya lakukan. Nah, sepak bola Tiongkok telah menjadi sebuah alat untuk memenuhi tujuan nasional Tiongkok. Yang mana tujuan nasional itu sendiri berasal dari impian Presiden Xi Jinping terhadap posisi Tiongkok dalam ajang internasional Piala Dunia. Yang mana Presiden Xi Jinping memupuk 3 harapan agar Tiongkok dapat ikut serta memenangkan dan menjadi tuan rumah Piala Dunia. Nah, impian Presiden Xi Jinping ini juga bersangkutan dengan rencana Tiongkok yang akan menjadikan negaranya sebagai negara football superpower. Namun dalam usaha merealisasikan impian Tiongkok ini terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh Tiongkok, mulai dari sumber daya yang terbatas, permasalahan manajemen sepak bola Tiongkok dalam sistem dan mekanisme, korupsi dalam organisasi yang mengatur sepak bola nasional, dan masalah terakhir yang dihadapi pemerintah Tiongkok yaitu masalah ekonomi, yang mana pemerintah belum mendukung secara ekonomi untuk pengembangan sepak bola nasional dan membutuhkan bantuan dari pihak swasta untuk menandai sektor sepak bola nasionalnya. Untuk merealisasikan 3 impian Piala Dunia Xi Jinping ini memerlukan strategi yang tepat, salah satunya yaitu melalui strategi soft power Tiongkok. Usaha soft power ini dapat dilakukan dengan pendekatan rekrutmen, yang mana pemerintah bekerjasama dengan perusahaan nasionalnya dalam merekrut aktor penting yang mendukung perkembangan sepak bola nasional Tiongkok seperti pelatih dan pemain. Selain itu, strategi soft power dengan pendekatan investasi merupakan pendekatan yang mengandalkan perusahaan untuk berinvestasi kepada klub nasional dan internasional, baik dalam dukungan dana maupun mengakuisisi klub tersebut. Pemberian sponsor oleh perusahaan juga menjadi hal yang memperlihatkan komitmennya terhadap pengembangan sepak bola global. Selain itu, langkah ini membantu membangun hubungan yang lebih erat dengan negara lain, memperkuat cita Tiongkok sebagai negara yang mendukung olahraga dan kolaborasi internasional. Strategi soft power melalui pendekatan diplomasi, Tiongkok melakukan diplomasi dengan cara ikut serta dalam pertandingan internasional, ikut serta dalam penyelenggaraan, dan menjadi tuan rumah dalam ajang internasional. Hal ini memperlihatkan citra baik Tiongkok
dan dapat membangun relasi dengan negara lain secara suportif dalam sepak bola. Selain itu, diplomasi stadion juga menjadi strategi soft power yang dilakukan Tiongkok dengan tujuan memperkuat hubungan diplomatik dengan negara yang dituju. Analisis dengan menggunakan konsep soft power menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara negara dan organisasi internasional yang diharapkan dapat meningkatkan kerjasama diplomatik yang nantinya akan menjadikan Tiongkok sebagai negara adidaya sepak bola. Nah, saran dari penelitian ini yaitu pembahasan mengenai strategi soft power dalam perkembangan sepak bola Tiongkok masih terus menjadi topik pembahasan dalam penelitian. Oleh sebab itu, penelitian mengenai olahraga terkhusus sepak bola masih menjadi topik pembahasan yang terus berkembang dalam ruang lingkup hubungan internasional. Oleh sebab itu, adapun saran terkait penelitian selanjutnya yaitu penulis menyarankan untuk menggunakan negara lain yang menggunakan soft power sebagai alat untuk memenuhi sebuah inisiasi atau tujuan dari kebijakan nasional sebuah negara yang bertujuan agar dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai bagaimana strategi tersebut diterapkan dalam pendekatan soft power yang berbeda dan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika soft power pada konteks olahraga. Nah, baik, sekian presentasi yang dapat saya berikan kepada audiens semua. Semoga penelitian saya dapat menambah wawasan dan informasi mengenai strategi yang dilakukan Tiongkok dalam merealisasikan tiga impian Piala Dunia Xi Jinping. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.